bagaimana kita bisa bergaul dengan Tuhan? Karena mata kita susah untuk melihat Tuhannya, Tuhan Allah. Kapan kita bisa bergaul itu? Bagaimana? Mengapa harus penting untuk bergaul? Hal itu penting karena kita lihat bahwa kita melihat dari sudut pandang jemaat kita. Kita tahu sekian anggota jemaat, tapi di dalam menurut sudut pandang Tuhan itu dari jumlah yang kita datakan menurut badan pengurus jemaat beda dengan apa yang Tuhan melihat. Contohnya, hal ini juga kita melihat apa yang Abraham melihat sekitar 50 orang beda dengan dari sudut pandangnya. Dengan demikian bagaimana kita bisa bergaul Tuhan? Karena kita tidak susah melihatnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus, kita melihat ayat Kejadian pasal 18 ayat 16 itu sedikit kaitkan dengan pasal 18 ayat 1 dan 2. Kita baca tadi bahwa berangkatlah orang-orang. Itu orang-orang, tapi pasal 18 ayat 1 di situ Tuhan menampakkan. Lalu 18 ayat 2 itu ada 3 orang. Jadi orang-orang dimaksud di situ adalah Tuhan 3 orang. Dan di situ ada tulisan kalau Tuhan itu tulisan kapital, huruf besar. Jadi itu menunjukkan bahwa Allah sendiri yang dapat hadir, ketemu dengan Abraham. Dan di antara duanya itu adalah malaikat Tuhan. Di situ Allah bergaul atau berteman dengan mengunjungi ke Abraham. Berarti tidak ada permusuhan antara Abraham dan Tuhan Allah. Berarti Abraham itu dia mengikuti perintahnya. Dalam perintah Tuhan, dalam kehidupannya. Yang kedua ayat 17. Itu ayat 18 perpisahan dengan teman yang baik. Masih ayat 16 itu. Ketika mereka ketemu ayat 1 sampai ayat 15, Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai 15, itu ketika 3 orang Tuhan Allah bersama kedua malaikat ketemu dengan Abraham. Kita lanjut lagi ayat 16 sampai 32 itu perpisahan antara ketiga orang dengan Abraham. Jadi berpisah dengan teman yang baik. Dia menyampaikan ucapan selamat yang penghormatan yang tertinggi kepada Tuhan Allah pada saat mereka berpisah. Dan Abraham pun sedang mengantar. Dalam perjalanan ini, yang bagian yang kedua adalah rahasia Allah sampaikan kepada Abraham, kepada orang percaya. Ayat yang ke-17. Ayat yang 17 tadi pembacaan Kejadian pasal 18 ayat 17. Jadi dia menyampaikan rahasia. Rahasianya bahwa rencana Allah untuk Allah merencanakan memusnahkan kota Sodom dan Gomora. Dia menyampaikan rahasia ini karena dia memang bergaul baik. Hidupnya bergaul, hidup menurut kehendak Tuhan. Sehingga pesan Tuhan yang rahasia pun dia sampaikan kepada Abraham. Karena hidup bersih di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus, kita lanjut lagi yang ke ayat yang 20.
itu dosa sangat besar. Jadi Tuhan juga menyampaikan kepada Abraham bahwa rencana pemusnahan Sodom dan Gomora akibat dari perbuatan dosa. Kalau dosa kita kelompokkan menjadi dua ya. Ada dosa lembaga dan dosa pribadi. Dosa lembaga itu adalah lebih dari dua orang yang sepakat untuk merencanakan perbuatan kejahatan atau mencelakakan orang. Jadi kesepakatan yang diambil lebih dari dua orang untuk mencelakakan orang. Itu dosa lembaga. Tapi kalau dosa pribadi atau niat jahat yang dapat merencanakan untuk mengambil atau melakukan kejahatan. Jadi tanpa libatkan saya mencuri orang punya barang, tanpa diberitahu orang, berarti itu dosa pribadi saya. Tetapi saya beritahu kepada orang lain bahwa bagaimana kau merencanakan supaya menjatuhkan atau mencelakakan orang, itu dosa lembaga karena ini dilibatkan dua orang. Kita lihat beberapa media sosial hari ini beredar bahwa pihak TNI menganiaya, menyiksa orang, dimasukkan dalam drum dan juga dipotong dengan menggunakan pisau sangkur. Nah, itu media sosial. Berarti itu lembaga, dosa lembaga. Ya dilibatkan lebih dari orang. Lebih dari satu orang. Jadi dalam tulisan ini, dia tidak muat dalam itu dosa lembaga atau dosa pribadi. Tapi Allah sampaikan kepada Abraham itu adalah dosa melambung di atas langit. Dalam rencana untuk pemusnahan Sodom dan Gomora. Ayat 26 sampai 32 itu adalah doa syafaatnya Abraham. Jadi sebagai hamba Tuhan, dia mendoakan orang-orang Sodom dan Gomora. Pesan yang disampaikan ini berhadapan dengan Tuhan. Doa yang disampaikan. Yang pertama, Abraham berdoa ayat 326. Ayat 26 Tuhan berfirman, jika aku dapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Ayat 25. Ini. Jadi Abraham, bagaimana kau bisa memusnahkan Sodom dan Gomora? Karena di situ ada orang benar 50 orang. Tuhan berfirman kepada Abraham, kalau jika kedapatan 50 orang benar, saya tidak akan memusnahkan. Lanjut lagi yang ayat 28, itu Abraham dua kali berdoa lagi bahwa dia bilang ada orang benar 45 orang. Kemudian Tuhan juga berfirman, kalau kedapatan 45 orang, saya tidak akan memusnahkan kota Sodom dan Gomora. Ketiga kali lagi ayat 29, doa syafaat Abraham, kedapatan 40 orang. Kemudian Tuhan juga menjawab bahwa kalau orang benar ada 40 orang, saya tidak akan membinasakan kota Sodom dan Gomora. Yang ayat 30 itu doa syafaat Abraham bahwa ada 30 orang benar. Tapi Tuhan menjawab bahwa kalau kedapatan 30 orang benar ada, saya tidak akan memusnahkan kota Sodom dan Gomora. Masih terus lagi ke ayat 31 bahwa ada orang benar 20 orang. Tuhan juga berfirman, kalau 20 orang benar ada, tidak mungkin saya memusnahkan. Masih terus lagi tawar-menawar. Ayat yang ke-32. Ada 10 orang benar di situ. Bapak Ibu Saudara yang dikasih, setelah turun sampai 10 orang,
berarti Allah meninggalkan Abraham. Berarti yang kedapatan di situ adalah 4 orang. Lot, istri Lot, dan kedua anak. Menurut pandangan Tuhan, 4 orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus, kalau di dalam daftar ibadah keluarga, kami biasa print dan bagikan, itu 75 kakak. Kalau ada yang pindah sampai 60. Itu belum hitung lagi istri dan anak. Ini hanya kepala keluarga. Itu menurut pandangan Badan Pengurus Jemaat. Tapi tidak tahu kalau Tuhan hari ini. Karena yang penilaian anggota jemaat, Badan Pengurus Jemaat dengan Tuhan beda. Demikian juga pandangan Abraham yang 50 orang sampai tertinggal 4 orang, itu beda dengan Tuhan yang melihat orang benar itu Anda 4 orang di matanya. Itu yang dikatakan kualitas dan kuantitas jemaat itu. Dia jumlah anggota jemaat yang mutu atau orang yang benar ada di dalamnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus, ayat yang ke-19, Kejadian pasal 18 ayat yang ke-19, itu janji Tuhan kepada Abraham. Allah telah perintahkan kepada keluarga Abraham. Jadi di situ ada keluarga Abraham. Jadi ada kepala keluarga dan kepala rumah tangga. Jadi suami dan istri itu dua-dua kepala. Jadi suami kepala keluarga, istri kepala rumah tangga. Kedua sebagai pemimpin rohani dan jasmani untuk melihat anak-anak dan generasi penerus. Kita baca Kejadian pasal 19. Kejadian pasal 18 ayat 19. Sebab Allah telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Itu pesan Tuhan kepada keluarga. Jadi di dalam di dalam ini biasa dikatakan pertumbuhan jemaat dan pertumbuhan iman jemaat. Kalau pertumbuhan jemaat itu juga sangat penting berhadapan dengan denominasi lain, negara dan di tingkat perkembangan negara ini. Jadi jumlah anggota jemaat semakin banyak memenangkan jiwa bagi Tuhan. Itu sangat penting. Dan juga sangat penting dalam jumlah anggota jemaat ini pesan Tuhan kepada Abraham bahwa dalam keluarga itu selalu memuji Tuhan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan imannya. Memuji Tuhan lagu-lagu rohani. Berdoa sama-sama dengan keluarga. Membaca firman Tuhan dengan keluarga. Dalam peningkatan iman kita. Karena sebagai hamba Tuhan, sebagai manusia tidak bisa melihat dari sudut pandang mata bahwa orang ini iman sekian, tidak bisa. Menurut saya. Tapi yang bisa nilai hanya Tuhan. Tapi kalau kita untuk meningkatkan iman kita, itu selalu berdoa bersama-sama. Sesuai dengan ayat 19. Pesan Allah kepada Abraham. Bahwa Abraham sebagai pemimpin rohani dan pemimpin jasmani. Selain dia siapkan perlengkapan baju, pakaian, buku-buku tulis untuk menyekolahkan anak,
dia siapkan. Tapi tidak hanya itu saja cukup, tetapi dia juga mendorong supaya anak-anak itu dan keturunannya tetap hidup menurut jalannya Tuhan. Jadi dia mengajarkan supaya kepada keluarga sangat penting bagaimana untuk membimbing anak, bahwa doa bersama, menyanyikan lagu-lagu rohani, merenungkan. Tapi lebih penting dari semuanya ini, bahwa kita melakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Karena iblis juga dia tahu menyanyi firman Tuhan, doa, tapi dia tidak pernah melakukan firman Tuhan. Kalau kita beda dengan iblis. Kita ini menyanyi, memuji Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Iblis tidak pernah melakukan firman Tuhan. Tuhan mau supaya kita tidak hanya memuji Tuhan, tidak hanya saya khotbah di mimbar, tetapi saya sendiri harus melakukan perintah Tuhan ini. Supaya tidak melihat kita di sini bahwa dia hebat tapi imannya kurang. Tidak. Kalau mau masuk surga, kalau dilaporkan dari badan pengurus jemaat, ada nama-nama kita bisa lapor. Tapi Tuhan bisa seleksi sesuai iman perbuatan kita. Sama seperti Sodom dan Gomora ini. Memang laporan dan doa syafaat dari Abraham itu 50 orang turun sampai 10. Tapi ditinggalkan. Yang ternyata yang lolos di Sodom Gomora hanya 4 orang. Lot, istri Lot, dan kedua anak. Jadi pelajaran yang kita terima hari ini, lebih baik keluarga harus selamat dan masuk surga. Bagaimana caranya? Kita punya kekuatan hanya di dalam Tuhan. Kalau kita berkumpul berdoa bersama-sama dengan keluarga, di situ Tuhan hadir. Sama seperti Abraham. Dia teman baik. Dia melakukan kehendaknya. Maka Tuhan pun hadir. Ketemu langsung dengan dia. Tuhan juga sampaikan, jika kita berkumpul, ketika 1-2 orang berkumpul dalam namaku, maka aku hadir. Demikian juga ibadah, selain kita beribadah, ikut ibadah di sini, keluarga kita berdoa sama-sama memuji Tuhan, merenungkan firman Tuhan, di situ Tuhan pasti hadir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus, manfaat dari doa dan nyanyian dan membaca firman Tuhan itu mempunyai kekuatan bagi orang percaya. Karena yang mampu mengalahkan kuasa-kuasa dunia itu hanya doa, membaca firman Tuhan dan merenungkan. Kita ini tidak punya apa-apa. Semua tanah dan kekayaan alam dikuasai oleh pemerintah. Ada pasal dan undang-undang. Tetapi kita hanya iman kepada Yesus. Percaya kepada Yesus. Mari kita tidak hanya kita mendengar, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus, kita melihat beberapa tadi poin. Pertama adalah perpisahan dengan teman baik, yaitu Abraham dengan Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Allah sendiri mengunjungi Abraham. Yang kedua, rahasia Allah bagaimanapun dia sampaikan kepada Abraham, karena dia menuruti perintah Tuhan. Yang ketiga, Tuhan Allah juga menyampaikan pesan kepada Abraham bahwa sebagai kepala keluarga, pemimpin menjadi rohani dan jasmani. Yang ketiga adalah kualitas dan kuantitas, jumlah anggota jemaat yang orang yang benar yang ada di dalamnya. Mari kita berdoa. Akhir dari renungan ini, hamba telah berhenti. Biarlah Tuhan Engkau yang dapat menyempurnakan. Tidak hanya kami mendengar, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.